Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memformulasikan metode regulavalsi ke Microsoft Excel pada mata kuliah metode numerik. Pada dasarnya, regulavalsi ini tidak jauh berbeda dengan bisection method yang telah kalian pelajari pada video sebelumnya. Namun, memang ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman tandai dengan serius. Oke, langsung saja untuk regulavalsi method kita mempunyai soal juga ya. Soalnya masih sama dengan contoh pada video bisection method agar kita bisa melihat apakah metode ini dapat lebih cepat memperoleh hasil atau tidak atau bagaimana. Namun kita akan kenalan dulu dengan perbedaan antara bisection method dengan regulavalsi. Pada bisection method yang berbeda dengan regulavalsi adalah formulasi dari xt, di mana pada bisection method formula xt-nya adalah merupakan nilai tengah antara x1 dan x2, sehingga formulasinya adalah xt sama dengan xn plus xn plus 1 dibagi 2, atau agar lebih mudah xt sama dengan x1 ditambah x2 dibagi 2. Namun pada regulavalsi nilai xt itu merupakan hasil dari modifikasi dari persamaan garis lurus yang dilalui oleh dua titik, sehingga formulasi dari xt pada regulavalsi method adalah xt sama dengan xn dikurangi fxn dikalikan dengan xn plus 1 dikurangi xn dibagi dengan fxn plus 1 dikurangi fxn, atau agar lebih mudah pada penerapan kita di regulavalsi adalah xt sama dengan x1 dikurangi perkalian antara fx1 dikalikan dengan pengurangan x2 min x1 per fx2 min fx1. Oke, agar lebih paham kita coba saja langsung. Di sini kita pertama-tama tentu membuat 10 kolom. Ada kolom iterasi ke x1, x2, kolom xt, kolom fx1, fx2, fxt, kolom nilai mutlak dari fxt, kolom perkalian antara fx1 dan fxt, dan juga kolom status. Masih sama dengan bisection method. Nah, langsung saja dengan soal yang sama, yakni fx didefinisikan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Tulis iterasi ke 1. Nah, x1 dan x2 agar kita bisa membandingkan dengan video sebelumnya, maka intervalnya masih kita sama dengan x1 nya adalah 1 dan x2 nya adalah 2. Nanti kita akan membandingkan apakah regulavalsi ini dengan bisection method akan lebih cepat pada interval yang sama atau malah lebih lambat. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian untuk nilai xt. Untuk nilai xt sendiri ternyata di regulavalsi di sini memerlukan nilai-nilai dari x1, x2, fx1 dan fx2. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengerjakan formulasi xt terlebih dahulu, karena kita perlu mencari dari nilai dari fx1 dan nilai dari fx2. Nilai dari fx1 dan fx2 sama dengan tinggal kita mensubstitusikan x1 dan x2 ini ke dalam fungsi yang ada. Oke, x1 sama dengan buka kurung x1 nya ada di C7 dipangkatkan 3 ditambah buka kurung lagi C7 dipangkatkan 2 dikurangi buka kurung 3 kali pakai bintang C7 lagi dikurangi 3. Jika sudah, klik enter. Nah, fx1 ketemu, sekarang kita tinggal tarik menjadi fx2. Nah, sekarang kita tinggal memformulasikan xt-nya. Maka xt-nya adalah, perhatikan baik-baik, x1 ada di C7, x2 ada di D7, fx1 ada di F7, fx2 ada di G7. Maka xt-nya sama dengan x1. x1 nya adalah ada di C7 dikurangi buka kurung
Nah, kita perlu hati-hati di sini. Buka kurung pertama ini adalah sebagai buka kurung dari pembagian, ya. Oke, masuk ke tengahnya lagi. Nah, berikutnya kita buka kurung lagi. Di sini buka kurung untuk perkalian pada pembilang. Maka ditulis di sini fx1 ada di f7 dikalikan dengan hasil dari x2 dikurangi x1 ada di d7 dikurangi c7, tutup kurung. Ya. Di sini sudah tutup kurung. Tutup kurung di sini untuk pengurangan. Jadi kita perlu tutup kurung satu lagi. Nah, terus dibagi, ya, dibagi buka kurung dulu. fx1 tadi ada di fx2 tadi ada di g7 dikurangi dengan f1 ada di f7. Tutup kurung lagi, enter. Nah, hasilnya adalah 1,57143. Oke, untuk selanjutnya kita mencari nilai fxt. Tidak perlu kita menuliskan formulanya, kita tinggal tarik aja dari fx2, tarik saja ke kanan. Nah, ketemu nilai fxt-nya adalah negatif 1,36443. Untuk nilai absolutnya sama dengan seperti biasa, kita menuliskan sama dengan formulasi ABS dari H7 atau nilai dari fxt. Nah, untuk fx1 dikali dengan fxt juga kita tinggal tulis sama dengan fx1-nya ada di f7 dikalikan bintang dengan h7 lalu dari fxt. Nah, kemudian untuk kolom status masih sama dengan if buka kurung absolut ada di i7 jika kurang dari 0,0001 titik koma stop, petik 2 tutup lagi, titik koma lagi, petik 2 lanjut jika tidak kurang dari 0,001, lalu petik 2 lagi tutup kurung. Nah, ternyata masih lanjut. Lalu kita perlu melanjutkan ke iterasi kedua. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua, tulis iterasi kedua. Nah, untuk x1 dan nilai x1 dan x2 kita masih sama dengan di Bayesian method, yakni sama dengan if nilai dari J7-nya itu kurang dari 0, maka jika masih kurang dari 0, maka nilainya masih sama dengan x1 sebelumnya, ada di J7, titik koma, namun jika tidak, maka nilainya berubah menjadi E7, atau nilai dari xt. Enter. Ternyata tidak kurang dari 0, karena ini juga 5,45 masih positif gitu. Lalu x2-nya sama juga, if nilai dari J7-nya itu kurang dari 0, maka kalau di sini jika kurang dari 0, maka nilainya berubah menjadi nilai di xt atau di E7 titik koma. Kalau tidak, maka akan tetap sama dengan x2 pada iterasi sebelumnya atau di D7. Nah, oke, untuk kolom xt dan sampai status kita tinggal blok, kita tinggal tarik ke bawah. Ternyata masih lanjut. Nah, kita tarik aja seluruh barisnya. Kalau kita tarik masih lanjut ternyata. Nah, ternyata akan stop pada iterasi ke-7. Dimana iterasi ke-7 sudah stop dengan nilai xt yang diperoleh adalah 1,73205. Ini membuktikan bahwa pada interval yang sama, yakni interval 1-2, Regula Falsi memberikan solusi lebih cepat daripada Bayesian method. Pada Bayesian method kemarin pada video sebelumnya perlu 13 iterasi, namun pada Regula Falsi
hanya butuh 7 iterasi. Dengan nilai xt yang diperoleh atau solusi dari fungsi akar-akar persamaan ini adalah 1,73205. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada video regular fallacy method. Teman-teman bisa mencoba interval-interval baru untuk menemukan solusi-solusi yang merupakan akar-akar dari persamaan yang sedang teman-teman cari. Sampai jumpa pada video selanjutnya.